Selamat malam teman-teman. Ini suaraku jelas gak? Apa penggema apa kepiye? Mantap ya. Oke. Pertama-tama mungkin saya meminta apa lebih dahulu ya. Mestinya pertama tuh Mas Bertus, terus kemudian saya minta lebih dulu karena saya ada apa urusan juga yang mendesak. Kita mulai dari bab yang ke-12. Bab yang ke-12 itu mengenai PPT-nya bisa disesuaikan. Bab yang ke-12 itu mengenai pentahiran orang setelah melahirkan. Memang harus dipahami ya. Dan nanti mungkin Mas Bertus yang akan menjelaskan dengan lebih lebih detail bahwa ada perbedaan antara berdosa dengan najis gitu. Kalau najis bahasa Inggrisnya mungkin tidak bersih atau unclean. Kalau mungkin berdosa bahasa Inggrisnya itu unholy gitu ya. Jadi dalam tanda kutip najis itu kita bisa najis tapi tidak berdosa. Jadi najis itu dalam tanda kutip lebih 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 ringan daripada berdosa dalam tanda kutip. Misalkan saja seperti kalau nanti di konteks yang pertama tentang babi, tapi kalau tentang di konteks saya yang bab 12 ini itu mengenai wanita yang melahirkan. Bahkan wanita yang sedang menstruasi pun, bahkan itu bulanan, tetap dianggap najis gitu ya. Padahal kan itu bukan bukan keinginan kita, maksudnya bukan keinginan kita untuk najis, tapi secara alamiah memang memang begitu dan itu dianggap dianggap najis. Nah, setiap orang yang najis itu pasti ada proses untuk bisa ditahirkan. Ketika wanita sudah melahirkan dalam konteks Imamat 12 ayat 1 sampai 8, ketika wanita itu melahirkan karena dia keluar banyak sekali darah, sehingga itu dianggap najis dan dari kenajisan itu yang akhirnya wanita ini harus melakukan sesuatu agar bisa tahir. Nah, proses pentahirannya itu ditentukan dalam tanda kutip bobotnya dari kenajisannya. Misalnya anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Nah, itu kenajisannya beda. Kalau anaknya perempuan, tahap najisnya itu 2 kali lipat daripada kalau anaknya laki-laki. Oke, kita langsung masuk aja. Coach bisa aku request ya. Oke. Oke. Di Imamat 12 ayat 2, apabila seorang perempuan bersalin melahirkan seorang anak laki-laki, ia najis selama 7 hari. Tapi kalau ia melahirkan seorang anak perempuan, maka ia najis selama 2 minggu. Dan pada hari yang ke-8, ketika dia melahirkan anak laki-laki, wanita itu haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Makanya dalam tradisi Yahudi itu pada hari ke-8 anak laki-laki itu wajib disunat. Nah, pertama-tama mengenai anak dari di Dutch Bible itu menyoroti bahwa anak itu tuh dalam tanda kutip sebagai standar moral yang objektif. Hubungan seksual itu haruslah dicerminkan pada suatu standar moral yang objektif. Sebuah sebuah penyimpangan atau disfungsi itu dalam segala hal yang berkaitan dengan reproduksi akan dianggap tidak murni. Dengan kata lain, dalam konteks perkawinan, itu memang akan ada hubungan seksual, tapi harus diikuti oleh suatu standar moral yang objektif tadi, yaitu keinginan untuk memiliki anak misalnya. Dalam hal ini kan memang dalam konteks ini memang kita bicara tentang anak. Nah, maka kalau kita beberapa beberapa waktu sebelumnya sudah pernah dibahas juga ya. Maka kalau kita menikah kemudian berhubungan seksual tanpa keinginan untuk memiliki anak, itu berarti dianggap kita tidak memiliki standar moral yang objektif seperti mencoba itu. Nah, dan hubungan seksual ini harus dipahami sebagai sifat yang bersifat eksklusif dan permanen. Itu gereja mengajarkan demikian. Bersifat eksklusif dan permanen. Eksklusif itu hanya
hanya milik seorang dan permanen selama-lamanya. Selanjutnya, Coach tolong di next aja, Bu. Oke, pada saat kenajisan saat melahirkan ini, penyebab kenajisan ini bukan karena tindakan perbuahannya atau persalinannya, melainkan karena kehilangan banyak darah. Jadi vitalitas wanita itu akan makin berkurang karena melahirkan, karena itu dipisahkan dari yang suci. Ketika anaknya laki-laki, maka dalam 7 hari itu kenajisan itu dapat menular, dan ketika anaknya wanita, kenajisannya 14 hari. Nah, dalam periode di atas, wanita itu dilarang untuk berkontak dengan apapun yang sakral. Nah, kemudian kenajisan ini itu masih berlangsung selama 33 hari ini kalau untuk anaknya laki-laki, dan 66 hari ketika anaknya itu wanita. Dan ini mencerminkan seolah-olah seperti perbedaan yang relatif gitu ya, status sosial antara pria dan wanita. Mungkin wanita dianggap lebih rendah dan sebagainya. Memang hal ini itu memang tidak pasti ya, bahwa tidak ada korelasi yang sederhana memang antara Alkitab dengan tingkat kenajisan yang ditimbulkan. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang dinajiskan dari seorang wanita yang melahirkan itu adalah karena kehilangan banyak darah. Ketika kehilangan banyak darah, kan vitalitasnya itu akan berkurang. Selanjutnya, oke. Kemudian seorang ibu itu akan memiliki 2 tahap kenajisan. Pertama, itu saat periode menstruasi, najisannya itu bisa menular ya ke orang maupun ke benda. Yang kedua, ketika dia tidak mencemari orang dan benda, tapi dia masih dianggap tidak suci atau unclean terhadap barang yang suci, itu tempat kudus ataupun juga korban. Nah, implikasinya mungkin dia dapat melakukan hubungan seksual itu dengan suaminya, karena kan dia tidak sucinya terhadap barang yang suci. Nah, walaupun dalam Imamat 18 nanti akan dilarang, janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dari Napre komentari. Next. Kemudian mengenai sunat, ini sedikit aja, bahwa pada hari ke-8 dalam tradisi Yahudi itu kan wajib untuk melaksanakan sunat. Itu kan sebagai simbol perjanjian hari yang kekal, menguduskan bagi kita di hari Tuhan, dan batu yang digunakan untuk sunat adalah Kristus. Sebab sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Israel dan memungkinkan partisip penuh dalam komunitas keagamaan. Next. Kemudian terakhir ini mengenai anak ya. Dari Katekismus Gereja Katolik 2374 sampai 2379, bahwa pertama-tama mungkin tidak memperoleh anak itu bisa dipandang sebagai suatu penderitaan. Maka gereja itu menganjurkan banyak sekali penelitian-penelitian untuk mengatasi ketidaksuburan. Tapi di antara penelitian-penelitian itu ada yang jelas ditolak, yaitu suatu cara untuk mendapatkan anak dengan meniadakan persekutuan orang tua. Misalnya seperti inseminasi atau pembuahan buatan gitu ya. Jadi melibatkan pihak ketiga sehingga anaknya itu bisa lahir. Nah, itu gereja menganggap bahwa hal ini menodai hak anak agar dilahirkan dari seorang ayah dan seorang ibu. Sifat dari perkawinan atau sifat dari hubungan seksual tadi kan adalah eksklusif dan juga permanen gitu ya. Nah, seandainya teknik ini digunakan untuk sehingga anak itu dapat diperoleh, ini memang secara
moral itu memisahkan persetubuhan dari pembuahan. Padahal pembuahan itu kan apa ya, hasil dari persetubuhan kan begitu. Nah, maka seandainya kita menggunakan teknik ini, hal itu tidak lagi bentuk dari penyerahan dua pribadi yang menjadi satu daging, tapi mempercayakan anak ini, kelahiran anak ini kepada suatu kekuasaan dari ahli kedokteran. Nah, gereja menganggap bahwa hal ini bertentangan dalam dirinya dengan suatu martabat ataupun dan juga suatu kesamaan. Maka gereja sebenarnya ketika hal ini tidak dapat dilakukan, ketika memang salah satu tidak subur gitu ya, kita tuh didorong untuk melakukan suatu adopsi atau pengabdian bagi orang lain. Intinya bagaimana caranya untuk mengabdi pada salib Kristus. Gitu. Ada suatu cerita di Jakarta tentu saja, pasangan suami istri dia tidak dapat menikah, dan kemudian ketika memang salah satu dianggap tidak subur, mereka pasti depresi, mereka pasti tidak menyangka bahwa itu terjadi dalam diri mereka. Nah, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tuh menyadari hal ini bahwa mereka harus melakukan suatu karya pengabdian bagi orang lain agar bisa menggabungkan diri dalam salib Kristus. Nah, dan itu yang barangkali ibu bapak dan kita semua nikmati gitu ya, dalam bentuk karya yang digital gitu, katakanlah dalam bentuk website ataupun yang lain, kita juga sering melihatnya. Nah, mendengar cerita dari pasangan suami istri itu, saya menjadi salut sebenarnya. Saya sebagai orang yang masih muda gitu yang nanti akan menikah, saya belajar bahwa pertama-tama poin penutupnya adalah anak itu adalah suatu anugerah dari perkawinan, dan oleh karena itu anak itu tidak dapat dipandang sebagai suatu milik, melainkan itu memang dari anugerah dari Tuhan. Nah, ketika hal itu tidak punya, bagaimana caranya agar kita tuh bisa menggabungkan diri dengan salib Kristus itu? Jadi pasti ada suatu pelayanan lain yang Tuhan inginkan sehingga kita dapat kerjakan di sana. Bagian mengenai anak ini memang apa ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh orang yang sudah menikah gitu. Kalau saya belum menikah, saya juga nggak tahu ya gimana ya punya anak ya. Tapi kalau dari pandangan saya sebagai anak adalah kita melihat orang tua yang mengasihi gitu ya, mengasihi kita itu sebagai bentuk Bapa di surga yang mengasihi kita manusia ya begitu itu ya. Walaupun tidak logis kok kayaknya masih tetap mencintai, cinta tanpa syarat itu kan yang jelas kelihatan dalam hidup sehari-hari. Next. Terus kemudian terakhir ini tentang pentahiran ternyata ya. Pentahiran bagaimana caranya kita mentahirkan wanita itu dari kenajisan. Domba itu dipersembahkan sebagai bentuk terima kasih pada Tuhan atas pelayanan yang berbahagia. Memang dosa dan kenajisan itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, dan pengorbanan ini juga dirancang untuk menebus dosa yang mungkin telah dilakukan. Dapat juga sebagai simbol pengorbanan atas dosa asal keturunan perempuannya, seandainya itu laki-laki dapat dihilangkan dengan sunat. Kalau dari sisi wanitanya, karena dia masih mengandung dosa asal, maka ada itu yang mengajarkan dia bahwa karena kita masih mengandung dosa asal, maka ketika melahirkan pun akan rasa sakit. Itu karena konsekuensi dari dosa asal. Nah, pada akhir periode itu, wanita dapat melakukan penyucian sendiri melalui persembahan korban pendamaian dalam domba ataupun dalam burung, ya, dalam merpati atau yang lain seperti di Imamat 12. Maka kesimpulannya adalah anak adalah simbol anugerah perkawinan dan juga sebagai tolak ukur moral yang objektif. Bahwa pertama-tama hubungan seksual itu harus dipahami sebagai bentuk suatu komunikasi sebenarnya, sebagai suatu bentuk belonging antara suami dan istri, dan karenanya tolak ukur moral yang objektif itu standarnya ya anak itu. Kenajisan wanita disebabkan karena kehilangan darah saat melahirkan.
sebab itu mengurangi vitalitas wanita, dan kemudian dapat ditahirkan melalui kulit katan anaknya atau melalui domba dan merpati sebagai korban pendamaian. Itu sedikit dari saya, dari Imamat bab 12, 1 sampai 8. Nah, mengenai kenajisannya, kita balikan ke Mas Bertus ya. Menarik sekali mengenai perbabi-babian. Silakan Mas Bertus. Terima kasih, Leo.